Selamat datang di SMA Negeri 17 Medan. SMA Negeri 17 Medan telah berdiri sejak tahun 1990. Di usia yang ke-27, dipandang perlu mendokumentasikan profil elektronik agar lebih mudah diakses perkembangan sekolah sebagai sekolah yang diperhitungkan di Provinsi Sumatera Utara. Areal sekolah dengan luas 1.000 meter persegi terletak di Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting, kilometer 13,5. Kelurahan Lauci, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Halo, terima kasih atas kunjungan Anda di Lihat Tutorial Channel. Kali ini saya akan berbagi tips seputar pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2023 untuk daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2023 khusus daerah Sumatera Utara akan dimulai pada bulan Mei. Sebelum mendaftar, sebaiknya adik-adik perlu memahami persyaratan peserta pendaftaran PPDB, yaitu 1. Calon peserta didik baru berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 2. Calon peserta didik baru telah menyelesaikan pada kelas 9 SMP, atau yang sederajat. 3. Persyaratan pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran, atau surat keterangan lahir, kecuali untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T. 4. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dan permohonan surat rekomendasi izin belajar dan disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan SMA, dan Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK. 5. Calon peserta didik baru yang berstatus WNA wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Paling singkat 6 bulan. 6. Bagi calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Ada beberapa jalur pendaftaran pada PPDB tahun 2023. Yang pertama, jalur afirmasi untuk SMA dan SMK memiliki kuota maksimal 20% yang terdiri dari keluarga tidak mampu, minimal 17%,
penyandang disabilitas, maksimal 3%. 2. Jalur perpindahan orang tua dan anak guru memiliki kuota maksimal 5%, yang terdiri dari perpindahan orang tua, minimal 2%, anak guru, maksimal 3%. 3. Jalur prestasi, dibedakan untuk SMA dan SMK. Khusus SMA, jalur prestasi memiliki kuota maksimal 25%, yang terdiri dari prestasi nilai rapor, 20%, hasil lomba akademik, maksimal 2%, hasil lomba non-akademik, maksimal 3%. Sedangkan jalur prestasi khusus pendaftar SMK memiliki kuota maksimal 5%, yang terdiri dari hasil lomba akademik, 2%, hasil lomba non-akademik, 3%. 4. Jalur zonasi. Khusus SMA, jalur zonasi memiliki kuota minimal 50%, sedangkan khusus SMK jalur zonasi memiliki kuota maksimal 10%. Khusus SMK, jalur pendaftaran kelima adalah jalur prestasi nilai rapor dengan kuota yang lebih besar yakni 60%. Berikut penjelasan tentang jalur pendaftaran. Pertama, jalur afirmasi. Jalur afirmasi dikhususkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan 1. Kartu Indonesia Pintar. 2. Kartu Indonesia Sehat. 3. Kartu Indonesia Sejahtera. 4. Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai. 5. Kartu Program Keluarga Harapan. 6. Kartu Bantuan Sosial Non-Tunai. 7. Program bantuan pemerintah daerah lainnya, ditambah dengan surat pernyataan orang tua atau wali. Jalur afirmasi juga diperuntukkan bagi calon peserta didik yang menyandang disabilitas, serta calon peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi. Persyaratan pendaftaran bagi penyandang disabilitas hanya diberikan kepada calon peserta didik kategori disabilitas ringan. Pendaftar jalur afirmasi hanya dapat memilih satu sekolah, jika mendaftar ke SMA, dan jika mendaftar ke SMK, hanya dapat memilih satu kompetensi keahlian saja. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, maka akan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik. Pemalsuan bukti pendaftaran akan dikenakan sanksi. 2. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan anak guru, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Bukti lain adalah surat keterangan domisili. Khusus calon peserta didik dari anak guru dan tenaga kependidikan, harus dibuktikan dengan surat tugas dari kepala sekolah. 3. Jalur pendaftaran prestasi nilai rapor. Nilai pengetahuan dari rapor semester 1 sampai semester 5 khusus mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Nilai akreditasi sekolah dengan bobot, akreditasi A, skor 100, akreditasi B, skor 90, akreditasi C, skor 80, dan belum akreditasi, skor 70. Untuk pembobotan, nilai mata pelajaran dari rapor sebesar 70%, nilai akreditasi sekolah sebesar 30%. 4. Jalur prestasi hasil lomba akademik, seperti OSN, KSN, OLSN atau Olimpiade Literasi Siswa Nasional, Kompetensi Siswa Madrasah atau KSM, kompetisi bidang robotika dan bidang akademik lainnya. Jalur prestasi hasil lomba non-akademik, seperti FLS2N, GLI atau Gala Siswa Indonesia, Aksioma, atau ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah, O2SN, PON, Porprov, Popnas, Popda, Para Games Nasional, MTQ, Hafiz Quran, Jambore Nasional, dan prestasi bidang lomba non-akademik lainnya. Jalur prestasi hasil lomba non-akademik diutamakan untuk prestasi individual selama di tingkat SMP atau sederajat dan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi. Jalur zonasi memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Calon peserta didik yang mendaftar dari jalur zonasi hanya dapat memilih satu sekolah untuk SMA, sedangkan untuk SMK hanya boleh memilih satu kompetensi keahlian. Syarat pendaftaran jalur zonasi antara lain, kartu keluarga di atas 1 tahun. Sedangkan kartu keluarga di bawah 1 tahun harus disertakan SKT Disdukcapil jika ada perubahan. Surat keterangan kategori tertentu seperti korban bencana alam atau sosial.
Demikianlah tips pendaftaran PPDB tahun 2023 daerah Sumatera Utara yang perlu dipahami. Semoga bisa membantu. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengakses situs website resmi PPDB Sumut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih atas kunjungan Anda. Nantikan video tutorial seputar PPDB berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Sampai jumpa.